Jadi guys, hari ini saya akan menjelaskan bentuk perubahan sosial yaitu LGBT. Nah, LGBT ini dia itu bentuk perubahannya itu besar. Karena dia itu besarnya itu karena dia itu sudah dari sejak dulu sampai sekarang itu berkembang atau trendingnya itu LGBT, dan itu pun menyoroti semua hak-hak masyarakat untuk juga mengikuti hal-hal LGBT ini, karena untuk mereka itu mau seksualisasi mereka diri sendiri itu apa yang mereka mau to become lah. Sekarang dia itu cepat ya gara-gara pada tahun 2020 itu trendingnya parah banget itu di semua LGBT komunitas itu pun semua orang yang menonton LGBT ini mereka itu mempunyai hak yang sama pada masyarakat ini dengan kepikiran yang bersama juga. Nah itu mereka juga mau pengen ikut LGBT ini. Habis itu juga di contohnya itu juga ada kasus yang di Thailand. Thailand ini sudah mengumumkan itu the first marriage of the year of the LGBT komunitas itu kayak bisa berpasangan dengan cowok dengan cowok, cewek atau cewek itu mereka bisa menikah. Nah itu pun warga di situ sama pemerintah di situ mereka juga mendukung LGBT itu. Jadi sebenarnya ini LGBT itu dilanggarakan semua seluruh agama. Nah ini juga dikehendaki. Dan mengapa semua orang mau pengen mengikuti komunitas LGBT ini? Karena dalam status sosial mereka itu mereka mempunyai status yang berbeda-beda dan pemikiran orang berbeda-beda. Dan itu pun kayak ada contohnya kayak misalnya dengan salah satu ini yang aku tahu itu cowok tidak suka dengan cewek, dan cowok itu mereka pikir kan cowok itu mempunyai banyak kelebihan kan. Mereka itu melihat kayak bahwa cowok ini bekerja lebih baik daripada cewek. Ya pokoknya ya itu satu contohnya. Nah akhirnya yang mereka itu mau pengen bersama dengan orang ini untuk kepentingan dia sendiri. Nah sekarang saya akan menjelaskan teorinya. Jadi itu teorinya ada satu itu konflik. Nah konflik ini ada jadi kita sekarang mengalami banyaknya konflik tentang beberapa opini orang untuk tidak ada satu beropini yang tidak mau mendukung LGBT karena itu hal yang aneh dan itu juga dilanggarkan oleh agama, dan itu kita dengan kayak cewek dengan cewek, cowok dengan cowok itu agak aneh. Oke, jadi ini ada teori juga berupa teori-teori yang di dalam LGBT. Itu teori satunya konflik. Nah konfliknya itu ada satu yang tidak mau mendukung tentang LGBT komunitas. Nah satu ini yang juga mendukung tentang LGBT. Karena itu ya salingnya bersaing-saing masyarakat ya mempunyai opini yang berbeda dan mempunyai mindset yang berbeda. Kedua ada teori modernisasi. Jadi ini teori ini itu menjadi yang tradisi menjadi modern. Nah ini itu LGBT itu makin lama itu makin kayak berkembangnya dari tradisi menjadi itu modern. Nah itu akhirnya itu juga meluas ke seluruh dunia. Nah itu yang ketiga itu ada gerakan sosial. Nah gerakan sosial ini mengapa mereka mendukung tentang LGBT ini? Menurut saya ini mereka itu kan mempunyai hak-hak masing-masing dan mempunyai kepentingan, opini yang mereka mau, dan mereka itu yang lebih aman pokoknya. Dan itu juga kita tidak bisa mengubah pemikiran mereka. Itu juga tidak bisa untuk menghapusi hak mereka. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi sekarang saya akan ngebahas perubahan fenomena sosial yang kedua, yaitu tren K-pop. Bentuk perubahannya bersifat besar karena K-pop itu berkembang sangat pesat, sangat luas, dan bisa dibilang sudah memasuki dunia internasional. Karena K-pop itu bisa
bisa berkembang pesat karena banyak faktor. Faktor yang pertama karena agensinya tersebut bertugas untuk menyebarluaskan grup idol yang mereka promosikan ke luar negeri. Faktor yang kedua karena penggemar mereka yang sangat erat dengan idolnya, sangat karena mereka itu sangat senang sekali dengan konten yang dibuat, mereka menjadi sangat loyal. Yang faktor yang ketiga adalah interaksi idol dengan fans-fansnya membuat mereka semakin tertarik dan semakin ingin bergabung dengan komunitas K-pop tersebut. Nah, bentuk perubahan yang kedua adalah bersifat cepat, berkembang sangat cepat karena faktor internet. Faktor internet itu berpengaruh kepada media promosi, terus cara mereka memberikan konten mereka untuk para penggemar itu melalui media internet. Yang ketiga, dikendaki orang-orang luar yang di luar Korea itu penasaran dengan budaya-budaya yang ada di Korea. Mereka ingin mengikuti tren K-pop tersebut. Maka dari itu bentuk perubahan tersebut bisa dibilang bersifat dikendaki. Nah, teori perubahan sosialnya nih. Yang pertama, modernisasi. Karena faktor internet itu sangat berpengaruh dengan meluasnya K-pop. Maka dari itu berkembang internet sangat penting bagi cara mereka mempromosikan grup tersebut. Yang kedua, siklus. K-pop itu selalu mengeluarkan lagu-lagu baru, grup-grup baru yang membuat hal tersebut trending dan terjadi berulang-ulang kali. Yang ketiga, fungsional. Fungsi dibuatnya tren K-pop itu untuk menghibur para penggemar Korea dan lain-lain, itu ya fungsinya untuk itu. Oke, terakhir saya bakal jelasin tentang contoh perubahan sosial, yaitu pandemi. Seperti kita tahu, pandemi itu udah terjadi pada masa tahun 2020, di masa kita kayak stuck di suatu tempat aja, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, selanjutnya dari kasus itu saya bakal jelasin dua hal penting, yaitu bentuk perubahan sosialnya serta teori yang masuk di perubahan sosialnya. Pertama, saya bakal jelasin tentang bentuk perubahan sosialnya. Yang pertama yaitu perubahan sosialnya itu berlangsung secara cepat. Kenapa demikian? Karena ternyata virus COVID-19 ini hanya ada dari satu negara aja, yaitu Cina, yang awalnya kita duga itu dari Cina, kemudian dia nyebar ke negara lain, termasuk di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia juga berpengaruh di situ. Terus yang kedua yaitu perubahannya tidak dikendaki. Kenapa begitu? Ternyata dulu tuh situasi masyarakat Indonesia tuh masih suka keluar rumah, kemudian kayak bisa merasa bebas. Tapi karena adanya COVID-19 ini, masyarakat Indonesia tuh tidak bisa kemana-mana. Jadi kayak kita di lockdown, bahkan kayak kebijakan pemerintah tuh dikeluarin yang tentang kita harus pakai masker, menjaga jarak, bahkan kayak harus stay di rumah aja, apa-apa kita sekolah di rumah, kerja di rumah, dan banyak lagi. Terakhir saya bakal jelasin tentang teori bentuk perubahan sosial. Di sini ada dua hal penting. Yang pertama tuh tentang teori siklus. Kenapa teori siklus? Ternyata dalam 2 tahun ini perubahan dalam masyarakat itu sama terus menerus. Kenapa? Kita tetap stay di rumah, harus belajar di rumah. Kita nggak bisa pergi ke luar negeri ataupun ke suatu tempat karena dilarang oleh pemerintah. Di sini juga masyarakatnya harus kayak stay di situ aja. Bahkan kayak mungkin ada rasa jenuh ya bagi kita untuk melakukan pembelajaran kayak gitu yang secara daring, bahkan kayak bekerja, orang tua kita harus di rumah terus. Terakhir ada teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial ini saya bakal menyorotin dari pihak masyarakatnya. Masyarakat pengen adanya perubahan dalam sistem mereka berkehidupan. Kenapa? Karena mereka pasti merasa bahwa kayak kok saya pakai masker terus, saya menjaga jarak dengan orang lain. Ternyata pengen ada sesuatu yang berubah dari masyarakatnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.